Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Emma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gimana kabarnya nih? Panas-panas begini. cukup panas, cukup Cukup panas menggerakkan. ya. Gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bu Emma, tapi sebelum ke ini mah awal pendampingan dulu ya, kita akan diskusi dulu. Kita fokus nih ke pendampingan individu kali ini. Kita akan diskusi tentang belajar daring ya, Bu Emma, selama 1 bulan kemarin berarti 1.1 ya, Iya. modul 1.1. Terus nanti kita juga akan merefleksikan. Jadi bagaimana sih penerapan perubahan yang sudah Bu Emma pelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, apakah sudah selaras ya berada di kelas atau bagaimana. Terus nanti kita juga akan diskusi nih pembuatan kerangka portofolio. Itu kan sudah ya buat pembuatan Google Sheet ya. Terus nanti juga kita akan diskusi bagaimana peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Bagaimana, ada pertanyaan? Ya paling mungkin ada kesulitannya itu yang membuat peta perencanaan itu apa? Posisi dirinya boleh nanti kita bahas ya. Jadi mungkin kita ini udah paham gitu ya diskusi yang akan kita diskusikan. Oke ya. Jadi dengan tujuan pendampingan kali ini, jadi mudah-mudahan Ibu Emma bisa memahami dan bisa nanti mengimplementasikannya di kelas ya. Baik Ibu Emma, apakah dokumentasi kegiatan aksi nyatanya sudah dilakukan atau sudah dipersiapkan? Sudah ada ya. Itu yang PDF itu ya, udah di print? Ada ya. Oke, siap ya. Itu. Terus Bu Emma, apa saja nih proses yang sudah berjalan? Ya, jadi selama 1 bulan terakhir, terus dan apa sih yang telah dilakukan dalam capaian pembelajaran atau capaian. Jadi selama kemarin modul 1.1 itu yang sudah dicapai dalam 1 bulan ini. Kebetulan pas kemarin tahun ajaran baru, begitu tahu ada atau setelah mengikuti kegiatan guru penggerak, kan dulu biasanya kalau ke kelas itu sistemnya kontrak belajar. Nah itu kan pemikiran dulu. Tapi ternyata berarti itu mah berpusat pada guru center, teacher center. Tapi kalau sekarang saya merubahnya setelah memahami filosofis pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi yang tadinya berpusat kepada guru sekarang berpihak kepada murid. Malah siswa lebih enjoy dan mereka lebih senang gitu, karena pendapat mereka merasa dihargai. Itu gitu kata mereka. Kan ada testimoni waktu tugas koneksi antar materi, ada testimoni gimana nih ibu ngajarnya, tolong direfleksi. Ya senang kan Bu gitu. Jadi mereka merasa dihargai, katanya pendapat mereka merasa dihargai katanya. Jadi keinginan mereka merasa mereka maunya begini gitu. Jadi begitu. Tapi sama saya juga diarahkan kalau misalkan mereka contoh tidak boleh boleh makan di kelas tapi harus apabila tidak sedang proses pembelajaran kayak gitu. Jadi ada diarahkan kalau ada yang sedikit kurang pantas mungkin harus dilakukan. Hebat, luar biasa ya. Jadi pemahaman selama 1 bulan ini Bu Emma bisa diterapkan atau diimplementasikan di kelas ya. Jadi ketika yang awalnya berpusat pada guru dan akhirnya berpusat atau berpihak kepada murid atau peserta didik, di mana antusias para peserta yang membuat pembelajaran atau jadi selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hebat, luar biasa Bu Emma ya, ternyata bisa mengimplementasikannya di kelas. Baiklah, sebelum ke pertanyaan berikutnya kita ada refleksi diri. Namun sebelumnya tadi kan kita udah diskusi ya, kita perkenalkan dulu. Saya Haja Sandra Gustiana sebagai pengajar praktik angkatan 11 dan bersama CGP angkatan 11 Emma Saimilina. Iya, perkenalkan itu. Baiklah, sekarang kita ke refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Baiklah Bu Emma, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Jadi setelah melakukan pembelajaran daring ya selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana nih harapan dan kekhawatiran Bu Emma saat ini?
Kalau harapan mudah-mudahan masih tetap konsisten, karena kadang-kadang kita idealis dari awal tapi pas di tengah-tengah ketika lelah malah kembali lagi gayanya seperti semula. Jangan Itu ya, aja. harus tetap Iya, semangat ya. harus konsisten. Jadi intinya Bu Emma konsisten ya. Iya. Jadi ketika di awalnya kita semangat, berarti kesananya juga kita harus Harus semangat. lebih Jadi semangat lagi. jadi mindsetnya aja yang dirubah ya. Jadi kekhawatiran terus harapan kita berarti harus yang positif, terus kekhawatirannya kita hilangkan. Jangan ada kendala-kendala yang membuat kita menjadi down, tetapi kita harus mindsetnya kita rubah bahwa kita bisa, bahwa saya mampu, bahwa saya sanggup. Ya, siap Bu Emma ya? Siap. Semangat. Baiklah, sekarang ke pertanyaan berikutnya nih Bu Emma. Apa saja nih kekhawatiran? Kalau tadi makan harapan dan kekhawatiran bersama pasial ya. Nah, kalau sekarang nih pembelajaran daring ya. Tadi kalau sekarang nih apa saja nih kekhawatiran Bu Emma ya resahkan dan terjadi atau belum atau sama sekali tidak terjadi gitu. Yang awal yang bikin resah itu takut tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Tapi ternyata ya walaupun memang waktu istirahat sekarang tersita biasanya tidur lebih siang. Kalau sekarang hampir setiap malam itu bergadang gitu jam 12 malam karena kita harus bikin ini bikin itu gitu. Mungkin itu aja sih yang menjadi kendala dan kekhawatirannya takut ngajar, takut pas nanti pas ngajar takut lemas, tapi ternyata enggak. Bahkan kita lebih fresh gitu ya. Jadi sat jadi selalu ada pemikiran kalau begini jadi merasa kalau ini masa lebih cerdas gitu ya. Aduh, hebat luar biasa ya. Ternyata dengan tidur lebih sedikit, tidur lebih sedikit atau tidurnya kita tidak di awal biasa yang 8, 9 sekarang dari jam 12 ke situ malahan otak kita menjadi cerdas gitu ya karena kita terkuras dengan pemikiran di mana kita harus bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dan pekerjaan itu yang bisa membuat kita menjadi lebih produktif gitu ya, lebih kreatif, lebih berkarya, lebih inovatif karena memang betul ya Bu Emma karena di situ kan kita bukan hanya untuk diri sendiri ya kan karena kita memang tugas di sana Bu Emma untuk mencerdaskan anak bangsa atau peserta didik itu seperti apa ya yang tadi sudah dikatakan di awal bahwa Bu Emma itu sekarang pembelajarannya yang berpihak kepada peserta didik. Salut ya ternyata dengan program guru penggerak ini bukan menyulutkan atau bukan kita menjadi kendor ya tetapi semakin semangat. Hebat Bu Emma. Terima kasih. Nah sekarang nih pertanyaan berikutnya Bu Emma ya apa saja nih harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini ya adakah harapan baru yang Bu Emma harapkan nih untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Jadi yang terutama harapan saya itu selalu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tentunya ya dan untuk kedepannya jadi anak-anak tuh merasa senang kan kalau kebetulan pelajaran yang saya ampu bahasa Inggris hebat luar biasa bahasa Inggris itu selalu menurut fenomena anak-anak pelajaran yang sulit dan menakutkan gitu tapi ternyata kalau kemasannya bagus anak enjoy gitu ya bahkan mereka merasa ternyata bahasa itu tidak sesulit apa yang mereka bayangkan gitu jadi pembelajaran yang inovatif intinya jadi jangan sampai anak mengeluh ketika bahasa Inggris atau mungkin bahasa Sunda ya padahal kita orang Sunda tetapi tetap aja kalau tidak dikemas dengan sebaik mungkin yang orang Sunda sendiri tidak tahu ini apa pengertiannya apalagi ini bahasa Inggris karena bahasa Inggris kan pengucapannya agak beda gitu ya atau agak susah tetapi Bu Emma ini punya harapan nih kalau saya harus bisa mengemas bagaimana pembelajaran bahasa Inggris itu bisa disukai oleh peserta didik dan malahan peserta didik jadi nanti bisa mengharapkan wah saya harus belajarnya sama Bu Emma gitu ya jadi merindukan bahwa bahasa Inggris itu memang mudah luar biasa nih Bu Emma ya harus dikemas sebaik mungkin untuk inovatif dan nanti bisa menghasilkan karya-karya yang lebih bagus ya. Ini pertanyaan berikutnya nih Bu Emma. Bagaimana nih dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah
ya dan rekan guru selama Bu Emma melakukan pembelajaran daring? Kebetulan karena suasana libur pada saat itu, tapi dari awal kepala sekolah mensupport ketika kami datang ke sini, jangan hanya menjadi guru biasa, silakan tingkatkan kompetensi masing-masing guru, ikuti semua program yang ada di pemerintah. Jadi apa itu PPG, yang belum PPG silakan PPG. Kalau ada guru penggerak silakan masuk ke guru penggerak. Itu dari awal kepala sekolah sudah state seperti itu, sangat mendukung. Jadi tidak menghalang-halangi. Kalau guru-guru di sini kebetulan sudah banyak yang jadi guru penggerak, bahkan di sini Masya Allah. ada beberapa kombel, bahkan ada yang sudah mau jadi pengawas dari guru penggerak itu Islamic kurikulumnya sendiri. Di sini ada kombel khusus namanya Gembira. Jadi begitu saya ke sini, di sini memang sudah banyak yang sudah jadi guru penggerak. Jadi bukan rahasia umum lagi, jadi memang sudah masyarakat, bukan kalau di lingkungan sini gitu terutama. Hebat, luar biasa ya. Jadi sekolah ini memang banyak pencetus guru penggerak ya. Jadi fasilitasnya sudah ada. Berarti nanti tinggal Bu Emma aja yang gerak atau memotivasi atau mengkembang ya. Bagaimana cara supaya pembelajaran atau misalkan ke guru-gurunya jadi lebih banyak lagi, lebih ditingkatkan lagi. Jadi memang guru-gurunya malahan kepala sekolahnya juga sangat mendukung ya, luar biasa. Kadang memang jarang ya dukungan dari kepala sekolah, bahkan dari rekan guru. Tidak sedikit orang yang menginginkan menjadi guru penggerak, tetapi untuk melangkah mungkin bukan kebanyakan ya, terkendala dengan sarana prasarana atau mungkin karena kejauhan atau mungkin dari wifi-nya seperti itu. Tapi Bu Emma sendiri di sini memang sangat didukung oleh kepala sekolah dan malahan rekan-rekan sejawatnya juga sudah banyak yang menjadi guru penggerak. Hebat, luar biasa ya, karena memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah menjadi guru penggerak tersebut, di mana kita sebenarnya bukan daya saing ya, bukan daya saing. Jadi gini, bersaing tetapi secara sehat. Bersaingnya berarti kita harus bisa meningkatkan inovasi itu aja, ide-ide program, di mana bukan hanya kita yang misalkan kita bukan hebat di mata mereka ya, tetapi kita juga harus hebat buat diri sendiri, karena bukan hanya beban buat diri kita, tetapi memang ada di belakang kita yang harus kita gerakan buat masa depan atau pendidikan bangsa Indonesia. Itu kan yang diharapkan Mas Nadim ya. Baiklah Bu Emma, sekarang kita ke depan pertanyaan berikutnya. Apa nih rencana Ibu Emma untuk kedepannya ya, sehingga kegiatan atau pendidikan guru penggerak yang Ibu Emma jalani bisa berjalan maksimal? Ya, kan sekarang itu kalau melihat pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan harus inovatif, sesuai dengan kodrat dan zamannya. Dan sekarang zaman untuk IT, otomatis saya harus merubah paradigma berpikir bahwa dalam pembelajaran itu harus itu IT gitu ya. Jadi senantiasa mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan itu menggunakan teknologi, seperti misalkan pembelajaran pakai Infocus, Canva, atau bahkan mereka anak-anak sekarang kan senang pakai HP. Jadi bahasa Inggris itu ada mata pelajaran semacam dialog. Nah, mereka berkelompok, mereka itu di video, dibikin YouTube. Nah, itu mereka lebih senang gitu. Jadi kebiasaan anak-anak menggunakan HP itu bisa kami manfaatkan untuk belajar menggunakan IT. Salah satunya memakai gadget sendiri. Jadi HP itu bisa digunakan sebagai salah satu media ya dalam pembelajaran. Hebat, luar biasa ya Bu Emma ini. Jadi selain menggunakan HP untuk pembelajaran juga kan bisa menggunakan aplikasi atau fitur-fitur yang ada di HP tersebut ya. Jadi biar bisa menantang atau menarik peserta didik bahwa pembelajaran itu tidak monoton gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi dengan adanya gadget, bukannya kita mengharuskan anak menggunakan gadget dalam
artian main game ya kan, tetapi memang digunakan untuk hal-hal yang benar-benar difokuskan untuk pembelajaran, di mana sebagai salah satu alat media, salah satunya yaitu adanya Canva gitu ya. Canva itu jadi bisa digunakan untuk pembelajaran. Mantap sekali Bu Emma. Baiklah Bu Emma, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Nih, berdasarkan pembelajaran ya mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari ya, Ibu Emma pelajari, apa sih perubahan yang dilakukan Ibu Emma di ruang kelas? Nah, jadi pembelajaran tersebut agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi yang saya ambil dari yang selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, salah satunya yang berpihak kepada murid, kreatif, inovatif, dan refleksi. Jadi siswa yang tadinya merod gitu ya, tidak percaya diri untuk tampil di depan kelas, mereka malah berbondong-bondong gitu, pengen cepet-cepet. Mereka antusias karena kita pancingan kita berhasil, jadi mereka tuh jadi semangat gitu. Betul. Gitu. Yang tadinya nggak mau lihat malas, pengen cepet-cepet gitu, cepet-cepet. Contoh kemarin hal yang sederhana itu introductionnya, perkenalannya itu menggunakan bahasa Inggris termasuk dengan kondisi mereka, dan kemasannya itu dibikin beda dari yang biasanya. Jadi misalkan kalau yang biasa my name gitu ya, my class, ini mereka bahkan lebih improve gitu dengan hal yang lain gitu. Jadi lebih ke hasil, jadi mereka ternyata lebih senang dan antusias. Jadi prosesnya memang tidak sulit ya. Jadi tidak sulit, jadi dengan adanya keterkaitan atau maksudnya kita bersama peserta didik gitu kan tadi, kata Bu Emma, jadi antusias anak dalam pembelajaran. Jadi memang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini selaras dengan sesuai dengan kodrat zamannya ya, dimana kita juga bisa mengetahui karakteristik anak itu seperti apa. Beda kan dengan zaman dulu ya Bu Emma ya. Kalau zaman dulu kan pembelajarannya yang berpusat pada guru ya kan. dimana guru itulah yang berperan. Nah, tapi kalau di dalam sekarang kurmer ini, jadi kita yang harus mengetahui karakter anak seperti apa, karena memang sesuai zamannya. Jadi kita yang harus mengikuti pembelajaran anak seperti apa. Nah, itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang positif ya. Jadi si anak tidak akan, kalau dulu kan kadang gini, kita yang ceramah, kadang kan anak ada yang mengerti ada yang enggak ya kan seperti itu. Tapi kalau sekarang justru anak lah yang antusias, Ibu saya mau belajar lagi. Nah, jadi itulah yang diharapkan. Jadi seorang guru itu harus diharapkan didambakan oleh peserta didik, bukan hanya karena kitanya galak, enggak, tetapi karena memang metode atau strategi pembelajarannya yang sangat-sangat menyenangkan. Gitu ya Bu Emma ya. Sip, luar biasa Bu Emma. Baiklah Bu Emma, sekarang kita ke pembelajaran ke pertanyaan berikutnya. Nah, apa saja nih pembelajaran yang sudah Ibu Emma dapatkan ya dari 1 bulan kemarin, berarti dari modul 1.1 ya. Nah, jadi dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini nih yang mendorong Ibu Emma untuk melakukan perubahan tersebut yang apa gitu. Kan kita kadang gini ya, saya tuh pengen seperti ini gitu. Nah, jadi yang mendorong dari pembelajaran modul 1.1 atau pembelajaran tentang modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang mendorong itu kita harus berubah. Jadi merubah gaya lama atau memurnikan kembali seperti apa yang diinginkan. Ternyata ketika saya pelajari betul konsep yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara itu betul. Kita harus berpihak pada murid, harus inovasi sesuai dengan perkembangan zaman, kolaboratif, kerjasama, dan juga reflektif. Itu sangat betul, dan sangat saya rasakan sekali perubahannya. Jadi anak yang tadinya motivasi belajar kurang, itu menjadi terpancing. Jadi mereka lebih semangat. Jadi itu perubahan yang sangat luar biasa. Yang tadinya kan biasanya kalau ngajar tuh asal aja, asal mau mengerti ataupun tidak mengerti,
yang penting saya mengerjakan tugas, melaksanakan tugas mengajar. Tapi kalau sekarang itu tidak seperti itu. Jadi paradigma pemikirannya berubahnya adalah harus ada kesan di anak yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Jadi bahkan anak yang sama sekali tidak bisa pun mereka terdorong gitu, terdorong untuk bisa, termotivasi gitu termotivasi. ya. Betul benar. Jadi betul sekali ya apa yang Ibu Emma ucapkan, berarti memang pembelajaran yang berpihak pada murid itulah ya yang harus kita tanamkan, karena kita eh, berbeda dengan zaman yang tahun kemarin ya. Karena jadi kita mah zaman sekarang mah memang karena banyaknya HP, terus banyaknya media-media, jadi anak-anak kan bisa mencari ilmu atau pembelajaran atau meningkatkan wawasannya kan dari situ, bukan hanya dari guru saja. Makanya nah di program guru penggerak ini kita bisa menimba ilmu. Bagaimana caranya supaya kita juga jangan kalah saing dengan peserta didik seperti itu Bu Emma ya. Baiklah Bu Emma, perubahan Bu Emma sangat baik sekali. Nah sekarang kita ke pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana nih respon? Kadang kan Bu Eva sudah berubah nih bahwa saya harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana saya juga kan harus inovasi, terus ada reflektifnya, karena memang ya dengan inovasi tersebut kan kadang kita tidak boleh puas ya, karena kita juga harus ada reflektif dari orang lain nih, reflektif jadi untuk memperbaiki, itu kan untuk memperbaiki ya, jadi untuk memperbaiki kita untuk kedepannya seperti apa. Jadi ketika kita disanjung, dipuji, kita jangan stuck di situ saja ya, jangan stuck di situ, tetapi kita juga harus lebih jadi belajar dan belajar, karena dengan belajar itu kan menuntut ilmu itu bukan hal yang apa ya, hal yang udahlah saya mah udah pinter, enggak, karena dengan menambahnya ilmu, semakin banyaknya pengetahuan kan semakin terbuka mindset kita. Oh ternyata memang kita ini sudah benar, tetapi ternyata ada yang lebih benar lagi gitu Bu Emma ya. Siapa yang mau udah oke, tadi sudah ada perubahannya. Nah sekarang nih Bu Emma, bagaimana respon dari peserta didik Ibu Emma ya, atas perubahan yang dilakukan oleh Bu Emma di dalam kelas, dan bagaimana Ibu Emma melihat respon tersebut? Respon dari anak-anak sangat baik dan semangat, antusias. Bahkan mereka sampai bilang begini, Bu, semoga kedepannya Ibu semakin menyenangkan dalam dalam memberikan pelajaran kepada kami dan tidak bosan katanya untuk membimbing kami. Itu sudah ada testimoninya dari anak-anak seperti itu. Mereka lebih, jadi mereka menganggap wah senang gitu sama guru ini, senang banget belajarnya, udah kayak gitu. Jadi responnya sangat positif banget nih, apalagi kan ini pembelajaran bahasa Inggris ya. Karena kan pembelajaran bahasa Inggris tidak semua anak paham. Ya, mungkin ada yang paham, tetapi kadang cara melafalkan mengucapkannya itu kan susah sekali ya. Tetapi dengan cara Bu Emma sudah mempunyai strategi bahwa saya harus membuat pembelajaran yang kreatif tadi kan, yang inovatif, sehingga anak-anak kecanduan, istilahnya seperti itu. Tadi kan kata Bu Emma, responnya memang anak-anak sangat menarik, sangat menikmati, bahkan Ibu tadi kan seperti itu ya, Ibu jadi jangan belajar sama Ibu itu menyenangkan, senang sekali. Ya itu hebat, luar biasa ya, karena kan memang bahasa Inggris itu bukan hal yang mudah ya. Sebenarnya mudah-mudah gampang gitu ya kalau mungkin orang-orangnya yang sudah paham, karena kan pembelajaran sekarang kan anak-anak bisa melihat dari YouTube juga gitu ya, atau dari Google biasanya. Hebat, responnya luar biasa sekali dari peserta didik, jadi sangat antusias dalam pembelajaran bahasa Inggris ya Bu Emma ya. Nah sekarang nih pertanyaan berikutnya, apa nih hal yang sudah baik ya, hal yang sudah baik dari perubahan tersebut, berarti perubahan yang sudah Bu Emma lakukan ya kemarin dalam modul 1.1,
Terus apa saja nih kira-kira nih yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Kadang kan tadi sudah dibilang bahwa kita meskipun sudah dipuji sama orang lain bahwa kita itu bagus, pembelajaran kita bagus, cara penyampaiannya kita bagus, tapi tetap saja kita jangan skakmat sampai di situ. Jadi kita tetap harus belajar dan menggali. Kita juga harus bisa reflektif kan tadi kata Mama. Jadi reflektif, carilah kekurangan kita. Jadi kekurangan kita itu bukan menjadi suatu kita down, enggak, tetapi kita harus menjadikan sebuah acuan, sebuah motivasi bahwa kita ke depannya harus lebih baik atau lebih maksimal lagi. Bagaimana? Ya, mungkin yang harus dipertahankan dari perubahan itu tetap harus bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Hanya kadang-kadang kembali lagi kepada si guru tersebut, berarti gurunya harus istiqomah atau konstan ya. Dia harus menjaga stabilitas emosi guru tersebut agar dia tetap di mata anak itu bahagia, menyenangkan. Nah, yang harus diperbaiki itu berarti kitanya harus bisa merubah mindset ketika kita dalam kondisi yang kurang baik. Nah, itu aja. Nah, itu yang agak kesulitan itu. Karena kan tidak konstan ya, karena kita ada dalam situasi yang di rumah misalkan tidak menyenangkan dan ke bawah ke sekolah, ke tempat kerjanya, itu aja yang harus diperbaiki. Kita harus bisa membentuk diri kita untuk tetap kelihatan nyaman dan menyenangkan di mata anak-anak. Nah, kira-kira punya tip nggak nih Bu Emma? Karena memang manusia tidak luput dari masalah ya kan. Ketika kita bangun tidur, kita harus nyiapin makan, kita harus nyiapin segala sesuatunya. Jadi kita mungkin udah capek duluan ya. Jadi ketika mau datang ke sekolah, jadi sudah datang nih mumetnya. Tapi ada trik nggak nih? Kita enjoy lah, itu mah masalah biasa gitu, nggak jadi masalah. Jadi ketika meskipun kita ada masalah, tetap di sekolah kita harus ceria. Ada nggak tips seperti itu gimana? Ya kayak kita harus bermain peran yang bagus kayaknya. Tapi kadang-kadang suasana juga memang bisa merubah. Kadang di rumah begini, tapi kalau udah ke sekolah beda. Ya, Kadang suka lupa gitu. betul ya. Anehnya gitu. Jadi mindsetnya mungkin kita rubah aja ketika kita ada masalah di rumah, tapi kita lihat nih, saya di sini kerja lillahi ta'ala, ya kan. Jadi apapun itu masalahnya kita di rumah, tetap kalau di sekolah kita harus memberikan suasana yang menyenangkan. Ya, tapi kan di rumah juga kan kita masalah kan nggak gitu-gitu amat, cuma mungkin moodnya kita tetapi nah itulah yang harus dihilangkan. Jadi ketika kita bangun pagi kita ucapkan alhamdulillah, ada kan doanya ya, jadi alhamdulillah bahwa kita sudah bisa diberi nikmat, kita bisa diberi kehidupan kembali. Jadi kan ketika bangun kita kan melek ya, kita kan ketika kita pengen bangun kan kita nggak merem, kalau kita merem berarti kan udahan. Nah jadi ketika kita sudah diberi nikmat sama Allah, alhamdulillah, berarti kita harus memberikan keceriaan itu dibawa dari bangun tidur sampai nanti kita ke tidur kembali, seperti itu. Jadi kita mindsetnya rubah aja lah. Jadi intinya ceria masalah mah itu mah sudah biasa ya, tapi jangan sampai dilihatkan ke orang lain bahwa kita punya masalah. Jadi tetap aja kita harus ceria. Mungkin itu aja Bu Emma ya. Jadi Bu Emma tetap semangat. Alhamdulillah jadi bisa diimplementasikan seperti itu Bu Emma ya. Baiklah Bu Emma, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Perubahan konkret nih. Pasti ada ya perubahan konkret yang sudah atau telah dilakukan di dalam kelas. Apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan atau aksi nyata modul 1.1? Sudah tentunya. Yang lebih jelas yang tadi yang prinsip nilai guru penggerak yang berpihak kepada murid, inovatif, karena kemasannya itu kan kita masih menggunakan sesuai dengan perkembangan zaman, menggunakan Canva dan juga konten YouTube, terus juga kolaboratif. Jadi di kelas itu kerjasamanya satu sama lain, termasuk dengan dukungan dari teman sejawat juga kita sharing dengan teman-teman. Ini nanti kalau ngajar di kelas 11 sasarannya apa, kalau di kelas 10 bagaimana. Jadi bersambung gitu ya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri untuk menjadi seorang pengajar,
tetap kita membutuhkan pendapat dari teman-teman yang lain untuk perkembangan. Jadi intinya kolaborasi ya dengan rekan sejawat, di mana dengan kolaborasi tersebut pencapaian kita akan tercapai atau tujuan kita akan tercapai. Baiklah Bu Emma, mantap sekali ya tadi apa yang sudah dipaparkan. Baiklah sekarang kita kan kemarin tadi kita udah diskusi ya, malahan di loka parentasi juga ada ya. Bagaimana pembuatan kerangka portofolio. Baik Bu Emma. Nah, nih Bu Emma, media platform apa nih yang akan Bu Emma gunakan untuk membuat portofolio digital? Ya tentu sesuai dengan, kan kalau dulu kita pakai PowerPoint ya, PP. Betul. Nah sekarang PowerPoint banyak yang sudah ditinggalkan karena ada Canva. Karena Canva itu lebih menarik tampilan desainnya, dan bahkan perpaduan video, musik dan sebagainya. Yang tadinya saya nggak bisa, justru malah jadi bisa. Saya justru memaksakan diri bisanya sekarang. Yang tadinya nggak bisa ngonten jadi bisa ngonten gitu ya. Sampai saya berpikir Atta Halilintar saja yang nggak sekolah tinggi-tinggi itu bisa, kenapa saya tidak gitu ya. Kita gak ada satu gitu ya. saya bilang tuh sama anak di rumah, Atta Halilintar hebat ya, itu udah karena banyak editornya. Kalau Atta menggunakan jasa editor, kita kan melakukan semuanya sendiri. Coba jadi yang lebih hebat kita gitu ya, ya. segala sendiri tanpa editor. Sama editor. Iya, memang betul Bu Emma-nya, betul sekali apa yang sudah Bu Emma lakukan. Jadi di dalam guru penggerak itu banyak sekali manfaatnya ya. Kadang kita juga berpikir kenapa nggak dari dulu kita ada guru penggerak ya. Jadi kan level kita nih emak-emak istilahnya ya. Kalau mama kan kadang hebohnya kita kan mungkin dari segi masak atau dari segi apa gitu. Tapi kan ini di dalam pembelajaran ini kita harus bisa menggunakan media. Medianya kan bermacam-macam ya. Mungkin ada dari YouTube, mungkin dari Canva. Terus jadi nanti dalam pembelajaran juga kita bisa menggunakan Canva. Jadi sebelum ke orang lain berarti kita dulu lah. Jadi memang dalam program guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya yang sangat berfaedah buat masyarakat yang lainnya. Tentunya di sini peserta didik seperti itu ya Bu Emma ya. Jadi memang ya luar biasa lah hebatnya. Jadi bukan hanya kita melihat secara langsung, tetapi kita juga bisa melihat dari YouTube gitu ya kan, terus lihat-lihat dari Google, oh ternyata cara pembuatan portofolio digital itu seperti ini ya. PMI hebat, luar biasa sekali. Nah sekarang pertanyaan yang berikutnya nih, komponen apa saja nih yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital? Sesuai dengan arahan dari pembelajaran modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru harus memiliki 5 komponen. Jadi yang dituangkan itu 5 komponen tersebut. Di antaranya yang berpihak pada murid, inovatif, kreatif, mandiri, reflektif. Jadi itu komponen-komponen yang wajib atau yang harus dikuasai oleh guru penggerak. Siap, oke ya. Jadi komponennya nanti di situ akan dituangkan mulai dari inovatifnya, ada kreatifnya, mungkin nanti ada reflektifnya. Siap. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Seperti apa nih? Tadi kan sudah ya, medianya sudah ada, bisa menggunakan Canva, terus nanti tadi komponennya ada, mau menggunakan inovatif, kreatif, reflektif, dan sekarang cara penyajian portofolio yang akan Ibu Emma gunakan dalam portofolio digital ini yang akan dibuat Bu Emma itu apa? Biasanya lebih sederhananya kita bikin ke dokumen biasa. Setelah di dokumen lalu di PDF-kan. Kalau misalkan waktunya masih senjang, masih banyak, baru kita poin-poin tertentunya kita tuangkan ke Canva. Setelah itu baru masukkan ke YouTube. Jadi itu langkah-langkahnya seperti itu. Karena kalau YouTube nanti kita bisa dipublikasikan lebih luas lagi gitu ya, ke masyarakat luas. Sedangkan kalau Canva ataupun dokumen biasa itu hanya untuk konsumsi pribadi atau kelompok gitu. Sedangkan kalau udah ke YouTube pasti lebih ke masyarakat luas. Mantap. Berarti portofolio digital ini awalnya dari YouTube ya. Itu kan sudah dipublikasikan, terus nanti kita masukkan ke portofolio digital. Dari sana juga nanti bisa dipublikasikan, tapi nanti kalau kita sudah selesai. Hebat, luar biasa ini CGP kita satu ini, keren banget. Baiklah Bu Emma, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Apakah dalam penyajian portofolio digital ini sudah sesuai dengan panduan yang ada?
Kalau untuk sempurna kayaknya mah belum sempurna sih, tapi insya Allah lebih ke mendekati sesuai dengan panduan. Jadi sudah ya, Ya. jadi disajikannya sudah sesuai dengan panduan. Baiklah Bu Emma, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Sekarang kita akan ke diskusi peta posisi atau rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Baiklah Bu Emma, kompetensi apa nih yang sudah baik ya menurut Bu Emma? Nah, mengapa hal ini bisa dikatakan baik oleh Bu Emma, kompetensinya? Setelah saya perbandingan ketika sebelum masuk guru penggerak dengan sekarang masuk ke guru penggerak, jadi yang lebih ke student center itu berpihak pada murid itu yang harus yang dijagokan atau yang ditonjolkan. Karena kalau inovatif seiring dengan kurikulum juga kurikulum yang disodorkan oleh pemerintah kita harus ikuti. Jadi pemerintah juga sudah menginovasi kurikulum yang sekarang harus seperti apa, itu mengikuti. Dan kreativitas itu akan muncul apabila kita sudah dekat dengan siswa dan siswa sudah nyaman dengan kita dan diarahkan polanya seperti apa yang kita inginkan, otomatis mereka akan munculkan kreativitas baru karena mereka memang sudah nyaman. Berbeda karena di mana SMA itu pola pikirnya mereka sudah jauh gitu ya, beda dengan SD. Jadi Bu Emma bisa menggunakan media belajarnya tanpa harus Bu Emma di sana. Jadi seolah-olah ini seperti daring gitu ya. Jadi kita bisa mantaunya mungkin di HP gitu kan. Jadi nanti anak bisa video dan nanti hasil videonya itu bisa diserahkan ke kita. Jadi kan nanti di situ bisa kelihatan mana yang ngobrol, mana yang enggak. Jadi kita tugaskan salah satu orang, silakan Anda video, tapi harus namun itu Sunda nama nyumput-nyumput gitu. Jadi bersembunyi atau tersembunyi gitu ya. Jadi jangan dilihatkan ke orang lain. Jadi kan kita tidak tahu kan, mereka tidak tahu ya apa yang dilakukan oleh temannya itu, padahal temannya itu sedang kita arahkan. Jadi supaya kita bisa melihat bahwa anak tersebut benar nggak sih mandiri gitu, atau hanya main-main saja seperti itu ya. Jadi memang HP itu juga bisa menjadi sebuah media pembelajaran jarak jauh. Ya. Baiklah Bu Emma. Nah sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Kompetensi apa nih yang perlu ditingkatkan? Tadi kan Bu Emma udah bagus ya, udah menceritakan bahwa saya pembelajaran yang berpihak pada murid, dan di situ juga kan harus ada inovatif, kreatif, terus bahkan ada reflektifnya juga. Nih kompetensi apa nih yang kira-kira perlu ditingkatkan oleh Bu Emma? Nah mengapa hal ini menjadi fokus Ibu Emma sebagai kompetensi yang perlu ditingkatkan? Kayaknya inovatif. Kenapa saya bilang inovatif? Media pembelajaran itu sangat penting. Di sini bukan berarti sekolah ini tidak memberikan media pembelajaran seperti Infocus ataupun laptop itu sendiri, karena hanya beberapa ruangan yang ada Infocus ataupun whiteboard yang memang sudah yang modern gitu ya. Jadi itu yang harus dikembangkan. Jadi nilai guru pendidikan itu inovatif. Jadi lebih ke media pembelajaran, alatnya sarananya. Tapi seandainya itu kan di kata Bu Emma kan ada tapi di satu tempat. Nih kalau kira-kira nih Bu Emma udah saya juga mampu nggak usah pakai gitu. Kira-kira ada nggak langkah untuk kedepannya saya juga bisa lah? Ya paling kita kembali lagi karena sekarang zamannya gadget dan para siswa itu sangat bersahabat lagi yang namanya gadget. Jadi dengan adanya TikTok, YouTube yang kita dimanfaatkan. Jadi sekarang mereka justru lebih ke mandirinya itu, mandiri dan kreatifnya itu. Jadi kita bisa memancing anak dengan sarana prasarana yang sangat minim di sekolah, tapi kita bisa mengalihkan dengan hobi anak memanfaatkan fasilitas gadget sendiri untuk menjadi media pembelajaran inovatif. Seperti pembelajaran yang inovatif ya. Jadi selain kita berpihak pada murid, karena kan di situ juga karakteristik anak kan berbeda-beda ya, sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus bisa mengikuti zamannya, terus mengikuti
sesuai dengan anaknya ya. Kadang kan kita tidak tahu gitu karakteristik anak seperti apa, tapi dengan adanya pemahaman Ki Hajar Dewantara ini alhamdulillah kita bisa menyesuaikan dengan zamannya ya pembelajaran. Jadi di mana ada pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya. Bu Emma juga kan sudah melaksanakannya, jadi tahu ternyata karakter anak seperti ini. Jadi kita mengikuti pembelajaran yang berpihak pada murid. Hebat sekali, mantap, luar biasa. Nah Bu Emma nih, setelah Ibu Emma melakukan diskusi ya dan berefleksi bersama saya, apakah ada perubahan nggak rencana Ibu Emma atau apa saja yang berubah? Berarti mungkin harus lebih baik lagi. Jadi setelah apa yang dilakukan sebulan ke belakang dan kedepannya kan sekarang menuju 1.3 apalagi 1.2 sedang masih dalam evaluasi mungkin. Nah itu jadi harus lebih baik lagi. Jadi harus lebih tertata lagi. Kalau kemarin saya sempat keteteran karena jujur memang ada masalah pribadi di rumah. 1 tahun ini saya diberi cobaan ya, ibu meninggal, terus terakhir kemarin adik saya nggak badan belum siap, secara psikis saya belum siap. Jadi itu saya anak yang paling besar, jadi itu yang menyebabkan susah sekali gitu. Semangat Bu Emma, pasti Bu Emma bisa. Karena dengan pencapaian ini, karena memang ya jadi guru penggerak itu kan tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi yang menjadi guru penggerak ini atau calon guru penggerak ini merupakan suatu hal yang tidak mudah. Berarti orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terbaik. Tapi memang pembelajaran di program guru penggerak ini bukan kita yang terbaik, tetapi kita di sini sharing. Jadi kita di sini bukan mencari ini yang terbaik, enggak, tapi kita di sini sharing bagaimana caranya supaya tujuan kita tercapai untuk menjadikan pembelajaran atau pendidikan di Indonesia ini menjadi yang terbaik gitu ya. Jadi bukan hanya kita gurunya saja, tetapi memang kita harus mendobrak menjadi agen perubahan. Baik Bu Emma, tadi sangat luar biasa sekali ya pembicaraan kita hari ini terkait peta posisi dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Semoga apa yang dicita-citakan Bu Emma berjalan dengan lancar ya. Jadi yang sudah direncanakan Bu Emma berjalan lancar sesuai dengan harapan, dan pastikan Bu Emma juga tadi kan sudah bisa merefleksikan ya dan melihat progres ke depannya seperti apa. Mungkin Bu Emma juga bisa menceritakan kembali refleksinya seperti apa, terus nanti progres kita untuk ke depannya mau seperti apa, dan nanti bisa semaksimal mungkin lagi program-program Bu Emma yang akan atau yang sudah direncanakan. Mungkin baru kemarin atau tadi pagi atau kemarin ya, secara tidak langsung saya sudah mulai ke teman-teman ke pembicaraan awal bagaimana kan sama-sama baru mengajar di negeri gitu ya, di angkat P3K kemarin kumpulan dengan guru-guru bahasa Inggris. Ini bagaimana ya cara mengatasi pembelajaran. Kata saya itu ternyata ketika masuk ke kelas anak swasta ataupun negeri tidak jauh beda sebetulnya, makanya lebih ke anak-anak yang di sini lebih ke agresif. Mereka tuh begitu kita ngasih penjelasan menuntun anak apa yang harus dilakukan, ternyata mereka langsung paham dan langsung lebih cepat gitu pemahamannya. Memang berbeda dengan swasta, mereka harus dituntun sampai 3 kali sampai kita ngasih contoh. Nah itu bedanya, itu memang lebih ke sumber SDM yang kita hadapi. Mungkin dengan cara yang kita sederhana, anak yang di negeri itu lebih cepat ininya. Beda dengan itu kita harus kerja keras, meyakinkan, lebih meyakinkan. Jadi rencana kedepannya berarti saya harus lebih mencari sebuah pola pembelajaran di mana anak-anak ternyata mereka punya potensi yang luar biasa. Ketika saya kan kenapa kurikulum menyuruh saya untuk ngajar di kelas 11, karena kelas 11 itu suka ada program English debate. Jadi mencari anak-anak yang berpotensi, yang memang secara bahasa Inggrisnya bagus, pronunciation-nya fasih. Jadi di sana lebih ke praktis gitu. Anak tidak ke teori. Jadi saya lebih ke memancing anak menggali potensinya gitu, lebih ke sana. Jadi pertama
Kan kalau bahasa Inggris itu ada 4 keterampilan, menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Jadi saya lebih kedua, mendengarkan sama menyimak sama dengan berbicara. Tapi untuk berbicara dan menyimak saya bantu dulu dengan tulisan. Ternyata mereka merasa tidak dipaksa, tapi mereka oh iya senang. Ternyata ibu memberikan kemudahan kepada kita, selain kita langsung berbicara, mereka tulis dulu, konsep dulu. Dalam beberapa menit lalu mereka bisa bisa praktis gitu ya di depan. Jadi rencananya itu berarti memang kita harus menanamkan sebuah pemahaman dalam pembelajaran, bagaimana ketika di kelas anak itu antusias, semangat. Betul. Dan lalu saya sebarkan ke teman-teman. Kayak kemarin bikin dulu kesepakatan. Kita bikin dulu kesepakatan, mereka mau ngajarnya apa, mau campuran, apakah pengantarnya mau sama bahasa Inggris. Kalau mereka sok kalau pengantar dengan bahasa Inggris. Kalau kita dulu kuliah dosen mau ngerti bahasa Inggris lah gitu ya, telan lah gitu. Kalau kita enggak ya. Kalau kita ke anak gimana nih? Anak-anak mau mix aja katanya Bu. Oke. Jadi Inggris ada di translate ke Indonesia gitu ya, ke Indonesia. Tapi memang ada sebuah suasana yang memang mereka harus dipaksakan untuk berbicara. Kan tahun sekarang itu kurikulumnya itu bahasa itu harus bisa berbicara, bukan hanya pemahaman saja. Ya, luar biasa sekali ya refleksi dan nanti kompetensi ke depannya Bu Emma mau seperti apa program-programnya, semoga bisa berjalan dengan lancar. Jadi betul sekali ya, jadi kita bukan hanya dari diri kita tetapi memang peserta didiklah yang harus lebih dimunculkan. Hebat, luar biasa. Baik Bu Emma, kita ke pendampingan terakhir. Tadi kan memang sepertinya memang sudah ada ide-ide ya, ide-ide nanti program kedepannya mau seperti apa nih. Nanti Bu Emma ini tolong dijelaskan kembali apa sih pembelajaran atau ide baru. Mungkin Bu Emma ada dari setelah kita ada perbincangan, setelah ada diskusi, saya ada ide muncul nih. Nah, Bu Emma bisa utarakan, jadi apa nih pembelajaran atau ide baru yang Bu Emma dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Kalau ini kan biasanya person ya, individual. Bisa nggak misalkan ada perbandingan dulu dengan sekolah lain? Misalkan pertemuannya tidak hanya berdua, tapi nanti saya ikut tidak terlalu banyak sekolah juga, 2 ataupun 3 nanti dikumpulkan dalam satu tempat, nanti mereka sharing karena budaya atau pembiasaan di masing-masing sekolah kan beda. Mudah-mudahan apa yang mereka bagus di sekolahnya bisa kita terapkan di sini, jadi saling kalau begitu maka Bu Emma bisa lihat di aksi nyata teman-teman rekan sejawat itunya kan. Nanti Bu Emma itu bisa dilihat atau mungkin dari DK ya, demonstrasi kontekstual, pembelajaran seperti apa sih teman-teman kita itu kan gitu kan, ketika di roll call juga Bu Emma kan bisa melihat ternyata saya mah pembelajaran seperti ini. Nah itu kan itu bisa jadi sharing buat Bu Emma ya, bisa dilihat di situ. Tapi kalau misalkan secara pendampingan ini kita harus gitu kan, itu nggak mungkin. Jadi kita memang pendampingannya per individu saja. Tapi kalau Bu Emma pengen lihat teman yang lainnya itu seperti apa, itu bisa berarti kan bisa dilihat atau bisa nanti kita zoom. Oh ya, saya mah seperti ini gitu. Aksi nyatanya saya ini. Saya mah di sekolah saya mah seperti ini itu bisa. Ya, siap ya. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Apa nih yang sudah baik atau yang perlu diperbaiki? Ini berarti dari saya ya, dari pendamping atau pengajar praktik di pendampingan untuk berikutnya. Ya, mungkin komunikasi aja mungkin ya, lebih terbuka mungkin saya. Jadi kadang-kadang saya suka kesulitan sendiri, ini harus gimana bingung. Ya, itu aja mungkin lebih memperbaiki dalam komunikasinya aja. Kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan atau ada kebingungan ini harus gimana pengerjaannya. Tapi gitu. Selama ini memang sudah saling teratasi dengan teman-teman yang lain. Tapi mungkin dengan orang yang sudah berpengalaman yang lebih dulu masuk ke guru penggerak, apa tidak salahnya gitu ya, saling mengingatkan gitu. Siap, berarti nanti ada saling pengingatannya meskipun kita juga para pasil, malah para pengajar praktik kan sudah ya, itu kan sudah di grup ini dudet gitu kan, kita suka sharing atau kita suka share tugas-tugas tersebut, mana yang harus dicepatkan, mana yang dinantikan. Baik Bu Emma, nanti tutup ke depannya bisa di
di itu lagi ya, kita bisa perbaikan lagi. Baiklah Bu Emma, terima kasih ya sudah berbagi praktik hari ini, praktik baik hari ini ya. Semoga Ibu Emma bisa menyelesaikan nih program PGP ini ya sampai tuntas, sampai mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi tanpa hambatan dan dapat terutama ini, jadi dapat mengimplementasikannya di kelas ya. Baik di kelas maupun di sekolah yang Bu Emma nanti bisa menjadi atau mampu menjadi agen perubahan dan mengaktualisasikannya di sekolah Bu Emma sendiri ya, sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang tadi sudah Bu Emma sebutkan, ada 5 komponen katanya ya. Jadi terima kasih sekali Bu Emma sudah berbagi. Sampai jumpa kembali kita di kegiatan pendampingan individu kedua ya yang akan datang. Terima kasih. Sekian dari saya sebagai pengajar praktik Sandra Gustiana dari SDN Saparako, Kecamatan Majalaya bersama CGP Emma Samelina dari SMA Negeri 2 Majalaya. Ya, sampai ketemu lagi di pendampingan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur